Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Pada video kali ini Pak Andrian menjelaskan secara rinci tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Di sini Pak Andrian juga memberikan contoh langsung loh. Jadi jika kamu ingin mempelajarinya, tonton sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, intro dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dan tentunya masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian ciri, tujuan, jenis, kayak seperti itu. Hari ini kita lanjutkan pada materi ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Nah, kita awali dari struktur teks ulasan. Sebelum kita masuk ke pengertiannya struktur, ada yang tahu nggak struktur itu apa? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Yang dimaksud dengan struktur itu apa? Tingkatan. Oke, kalau ini sebenarnya setiap materi bahasa Indonesia selalu ada ya struktur ya. Dari kelas 7 Pak Andrian sudah memberikan penjelasan bahwa struktur itu bagian. Seperti hanya ketika kalian mengenal istilah struktur organisasi, itu ada ketuanya, ada wakilnya, sekretaris, bendahara, seperti itu. Kemudian kalau kita build struktur bangunan rumah, itu selalu ada atap, ada dinding, kemudian ada lantai. Bicara tentang struktur tubuh, selalu ada kepalanya, ada lehernya, ada pundak, kemudian badan gitu, kaki. Sama, ini juga struktur di dalam teks ulasan itu sama. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan struktur teks. Nah ini, struktur teks itu merupakan bagian-bagian yang menyusun sebuah teks. Jadi kata kuncinya ada di sini. Bentar. Oke. Nah ini loh, bagian-bagian yang menyusun. Jadi yang namanya struktur ini terdiri dari bagian-bagian, tidak hanya satu, tetapi beberapa. Mari kita coba lihat ya. Oke. Nah ini, teks ulasan itu ada 6. Ada 6 ini, ada identitas, ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan orientasi, kemudian sinopsis, analisis, evaluasi, dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, nanti kita akan mempelajari ini satu persatu. Kita mulai dari bagian identitas. Nah, ini. Identitas itu informasi apapun yang terkait dengan karya yang diulas. Jadi apapun, baik judul, pengarangnya, penerbitnya, itu ya kalau dari buku ya, misalnya ada judul bukunya apa, pengarangnya siapa, pengarang itu penulis. Nah, penerbitnya mana, tahun terbitnya kapan, terbitnya di kota mana, itu ada semua. Bisa kalian belajar tentang apa ya, mengulas film, judulnya apa, sutradaranya siapa, pemainnya siapa. Kalian ingin mengulas anime, yang bikin anime itu siapa, tokohnya siapa, seperti itu. Kalau di film itu selalu biasanya ada starring atau tokoh artisnya siapa aja itu dimasukkan. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Ini kita contohnya pakai di ulasan buku ya, yang paling sering kita temui. Ini ada bukunya Terelie, judulnya Pergi. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Maksud dengan identitas itu di bagian ini. Identitas. Nah, ini. Ini judulnya, ada judul gitu, ada judul, kemudian ada penulis, ada co-author. Co-author itu
penulis keduanya, kemudian ada penerbitnya, ada tebal bukunya, tahun terbitnya, ISBN-nya. Ini ada semua. Jadi informasi-informasi penting itu ada semua di dalam identitas ini. Tetapi tidak semua teks ulasan itu mengandung identitas yang formatnya seperti ini. Ada yang dia tidak ditulis seperti di dalam contoh ini ya. Tetapi nanti ditulisnya cuma judul sama penulis, penerbit gitu aja. Jadi bisa lengkap seperti ini, bisa tidak lengkap. Tapi yang jelas dia harus memuat judul, paling tidak ya judul sama penulisnya itu harus ada. Seperti itu. Nah, itu untuk identitas. Sekarang kita lanjutkan ke bagian orientasi. Ini. Orientasi itu gambaran umum tentang karya yang diulas. Jadi gambaran umum. Ya. Gambaran umum. Jadi baru permulaan atau pendahuluan. Dan bagian ini itu selalu ada di paragraf pertama. Selalu ini nggak mungkin ada di paragraf yang lain. Cuma ada di paragraf pertama itu ya. Jadi ketika kalian membaca teks ulasan, kemudian kalian melihat itu ada di paragraf pertama, itu udah pasti orientasi. Tidak mungkin orientasi ini ada di paragraf terakhir ya. Karena yang dimaksud orientasi itu adalah gambaran umum ini. Gambaran umum. Jadi sesuatu yang bersifat umum. Apa biasanya yang dibahas di sini bisa berupa penghargaan yang pernah didapat. Misalnya ketika kalian membahas film, kalian dahului bahwa film tersebut pernah mendapatkan penghargaan apa. Atau kalian membahas tentang novel, kalian awali dengan pembahasan bahwa novel itu pernah kontroversi misalnya. Kalian membahas tentang anime, kalian membahas tentang lagu, itu misal lagunya Lati ya, Weird Genius. Oh ternyata lagu itu pernah viral di tahun 2020 misalnya. Seperti itu harus ada gambaran umumnya. Jadi pembaca itu ketika membaca ulasan kalian itu ngerti kalian membahas apa. Gitu. Itu untuk bagian orientasi. Sekarang kita lanjutkan di contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan orientasi dari novel Pergi ya. Pergi merupakan sebuah novel bergenre action, drama, dan laga. Novel ini melanjutkan kisah tokoh bujang yang sebelumnya diceritakan pada novel Pulang. Pergi berkisah tentang petualangan seorang bujang, sang tokoh utama, dalam menemukan arti tujuan hidup dan menemukan arti kata pergi yang sebenarnya. Nah, di sini gambaran umumnya apa? Ini kita bisa analisis. Di sini terdapat beberapa gambaran umum ya. Pertama, novel Pergi ini dia di situ digambarkan menjadi sebuah novel yang bergenre action, drama, dan laga. Ini masih umum. Novel bergenre action, drama, dan laga itu banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kemudian ini di dalam sini dikatakan bahwa novel Pergi itu genrenya itu, makanya ini disebut gambaran umum ya. Kemudian novel ini gambaran umum lain apa? Novel ini melanjutkan kisah bujang. Kisah bujang yang sebelumnya diceritakan di novel Pulang. Jadi novelnya Terelia kan banyak banget ya. Dan ada beberapa serial. Nah, novel Pergi ini merupakan kelanjutan dari novel Pulang. Nah, kenapa ini disebut sebagai orientasi? Karena gambarannya umum. Di sini belum masuk ke ceritanya, baru menjelaskan, memberikan gambaran, ilustrasi. Misalnya kalian diminta menjelaskan tentang apa sih permainan Mobile Legends itu apa. Kemudian mungkin Hilmi bisa memberikan gambaran secara umum bahwa Mobile Legends itu permainan action, permainan tentang petualangan atau apapun gitu kan. Atau permainan yang ada misi untuk apa seperti itu. Itu harus diberikan gambaran umum. Atau misal si teman-teman yang lain yang menjelaskan tentang anime, misal tadi di awal kan ada Kotaro ya. Kotaro itu apa sih gitu.
Nah, nanti mungkin Sasa bisa menjelaskan bahwa Kotaro itu sebuah anime yang bercerita tentang bla 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 seperti itu. Itu gambaran umum ya atau orientasi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, disebut sinopsis. Sinopsis ini adalah ringkasan keseluruhan isi. Jadi di dalam sinopsis ini nanti semuanya udah ada ya. Di dalam sinopsis ini semua itu udah ada. Cerita dari awal sampai akhir itu dituliskan di sini. Karena ini berupa ringkasan keseluruhan isi. Ini yang harus digarisbawahi. Keseluruhan isi. Jadi ketika kalian membuat sinopsis, kalian itu harus mampu menjelaskan dari awal sampai akhir cerita tersebut. Seperti itu. Nah, akan tetapi karena ini adalah teks ulasan yang ditulis oleh penulis ulasan, maka ini didasarkan pada pemahaman penulis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sinopsis ini tidak akan sama antara penulis satu dan penulis lainnya. Misalnya, di sini ada Ahyar sama Hilmi, sama-sama bermain Mobile Legends. Ketika diminta menceritakan apa itu Mobile Legends, pasti ceritanya Ahyar dan Hilmi itu berbeda. Karena yang dipahami Ahyar dan Hilmi itu berbeda. Dan itu sah-sah aja di dalam teks ulasan. Ya, yang penting tidak menyalahi aturan. Misalnya, ketika diminta menceritakan Mobile Legends, Ahyar ya jangan cerita Free Fire. Ahyar ya jangan cerita PUBG seperti itu ya. Jadi memang harus fokus di satu pembahasan. Oke, kita lanjutkan contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini hanya sebagian contoh ya, karena yang namanya sinopsis itu pasti panjang. Nah, di sini kan ada beberapa nih. Bujang yang kerap dijuluki sang babi hutan yang bernama asli Agam, dikenal sebagai tukang pukul handal keluarga Tong, salah satu penguasa Sedo Company. Terdapat 8 keluarga Sedo Company di Asia Pasifik, yaitu keluarga Tong, keluarga Lin di Makau, El Paco di Meksiko, satu di Tokyo, satu di Beijing, satu di Moskow, dan satu lagi kepala dari seluruh keluarga, Master Dragon di Hong Kong. Nah, dari gambaran ini atau sinopsis ini, pembaca itu jadi tahu Pergi itu ceritanya tentang apa? Oh, ternyata Pergi itu ceritanya tentang Shadow Company, tentang perusahaan gelap gitu kan. Ada mafia-mafia seperti itu. Nah, padahal ini ditulis oleh penulis Indonesia, tetapi dia si Terelia ini dia bisa menceritakan tentang cerita-cerita mafia-mafia di luar. Karena ini kan ini ya kalau dari cuplikan ini kan kita bisa tahu bahwa latar tempatnya itu di daerah mungkin di Makau gitu atau di daerah di Cina lah, di Cina gitu. Ya, jadi di dalam sinopsis ini baru sebagian karena di dalam sinopsis itu memang harus menceritakan dari awal sampai akhir. Tuh, kalau dituliskan di PowerPoint ini nggak cukup ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian keempat, yaitu analisis. Nah, di bagian ini juga bagian penting dari teks ulasan ya, analisis. Analisis ini berupa apa? Analisis itu berupa paparan penulis terhadap unsur-unsur karya. Ini kata kuncinya, unsur-unsur karya. Jadi setelah kalian memberikan sinopsis, kalian itu memberikan analisis kalian. Analisis penulis teks ulasan. Apa yang kalian pahami dari cerita yang ingin kalian ulas. Misalnya tadi mengulas tentang ini ya. Misal ini kan Levi-nya di ini ya, Titan ya. Nah, Levi Ackerman ya. Levi Ackerman ini kan misal temanya tentang apa? Penokohan si Levi itu seperti apa toh? Kemudian alurnya seperti apa? Itu harus jelas gitu. Kalian di situ harus menjelaskan setelah memberikan gambaran misal cerita tentang Titan itu seperti apa, Attack of Titan itu ceritanya tentang bagaimana dari awal sampai akhir, kemudian kalian memberikan gambaran tentang unsur-unsur karyanya. Oh, ternyata Attack of Titan ini bercerita
tentang apa. Yang paling menarik adalah tokoh yang diperan tokoh, misal yang paling menarik adalah tokoh Levi si Ekman gitu kan. Dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu bisa kalian jelaskan di bagian analisis. Nah, selanjutnya di sini contohnya seperti ini. Terelie berhasil menggambarkan tokoh yang sangat ciamik dengan ciri khas unik melalui deskripsi langsung, dialog antar tokoh, ataupun pemikiran tokoh. Kisah cinta masa lalu Samad yang dijembatani oleh surat-surat yang ditulis oleh Diego diceritakan apik sehingga pembaca lebih mudah memahami alur maju dalam novel ini. Jelas ya. Jadi di sini ada yang dibahas. Pertama tentang penggambaran karakter tokoh. Kemudian di sini ada alurnya. Jadi di dalam analisis itu kalian bisa membahas unsur-unsur yang terdapat di situ. Bisa sudut pandang. Unsur-unsur dalam karya kan banyak. Ada tema, alur, latar, kemudian tokoh, penokohan, ada sudut pandang, ada amanat, itu bisa juga kalian bahas di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian kelima, yaitu evaluasi. Apa di dalam evaluasi ini yang dibahas? Nih, evaluasi itu membahasnya tentang kelebihan dan kekurangan. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kemarin udah belajar tentang menuliskan kelebihan dan kekurangan dari karya. Itu masuknya di bagian evaluasi. Setelah kita menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam karya tersebut, kita lanjutkan dengan memberikan evaluasi. Oh, ternyata cerita tentang Attack of Titan itu kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Mobile Legends itu kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Free Fire itu kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Itu ya. Jadi di sini bisa dijelaskan. Atau Kotaro itu kelebihannya karena tokohnya itu menggemaskan dan sebagainya. Atau penggambaran tokohnya itu sangat unik atau gimana. Itu bisa dijelaskan di sini. Bagian evaluasi. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Sedikit kekurangan dari novel ini yaitu penggunaan kosakata asing yang tidak ada terjemahannya sehingga pembaca harus mencari sendiri arti kata tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kesalahan penulisan seperti keluara yang seharusnya adalah keluarga. Meskipun tidak mempengaruhi alur cerita, tetapi menjadi koreksi dari novel ini. Nah, di sini jelas ya, ada sedikit kekurangan. Di bagian ini disoroti kekurangannya. Tapi nanti di bagian lain kalian juga harus menunjukkan kelebihannya. Karena yang namanya ulasan itu selalu berimbang ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalian tidak boleh hanya menilai sebuah karya itu berdasarkan kelebihannya aja. Dan juga tidak boleh menilai sebuah karya itu berdasarkan kekurangannya saja. Kalau kemarin di tugas-tugas kemarin ada beberapa yang menuliskan kelebihannya itu banyak sekali, tetapi kekurangannya tidak dituliskan. Ditulisnya menurut saya tidak ada kekurangan. Nah, itu yang salah ya. Karena di setiap karya itu pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tidak mungkin suatu karya itu diciptakan dengan sempurna seperti itu ya. Jadi pasti ada kekurangannya, meskipun mungkin dari background musiknya atau ada penggambaran karakternya yang kurang jelas, atau ketika kalian nonton anime mungkin gambarnya ada yang kurang menarik, pewarnaannya kurang menarik, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari struktur teks ulasan. Nah, ini bagian terakhir ini disebut rekomendasi. Rekomendasi itu adalah saran-saran yang diberikan kepada pembaca karya. Nah, saran-saran ini harus kalian dasarkan pada hasil analisis kalian di awal. Misalnya, kalian menilai bahwa tadi Attack of Titan itu ceritanya tentang bla 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 bla. Jadi cocoknya ditonton oleh anak usia berapa? Atau cocoknya ditonton oleh semua umur misalnya. Misal kalian menganalisis tentang sinetron
apa yang lagi viral sekarang? Ikatan Cinta gitu ya. Misal ada kalian ingin mengulas sinetron Ikatan Cinta. Nah, terus kemudian kalian setelah menganalisis itu kalian punya kesimpulan bahwa merekomendasikan Ikatan Cinta itu untuk ibu-ibu aja misalnya gitu. Jangan ditonton sama anak-anak atau kayak gitu. Kalian bisa memberikan rekomendasi di sini. Jadi saran-saran pembaca itu harus gimana? Penikmat karya itu harus gimana? Gitu ya. Sekarang kita lihat contohnya aja. Contoh penulisannya seperti ini. Secara keseluruhan, novel ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena selain alur dan konflik ceritanya yang menarik, pembaca akan mendapatkan banyak wawasan tentang negara-negara Shadow Company. Banyak pelajaran menarik yang dapat diambil dari novel ini, seperti nasihat Tuanku Imam kepada bujang tentang perkara salat yang merupakan kewajiban terlepas apakah seseorang itu adalah seorang pendusta, pembunuh ataupun penjahat. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika kita merekomendasikan karya yang kita ulas itu kepada orang lain, kita juga harus memberikan alasannya. Kenapa orang itu harus membaca buku itu, menonton film itu, atau menonton anime itu. Di sini banyak ada pertama alur dan konflik ceritanya itu menarik. Kemudian akan mendapatkan wawasan tentang negara-negara Shadow Company. Kemudian ada banyak pelajaran, misalnya bahwa perkara sholat itu kewajiban ya. Perkara sholat itu kewajiban untuk semua orang. Meskipun dia itu pendusta, pembohong, pembunuh, penjahat, itu tetap harus menjalankan sholat. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang struktur teks ulasan. Sebelum kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks ulasan, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, Tidak ada. langsung. Cukup jelas ya. Indeed. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Andrian lanjutkan karena insya Allah ini sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, kaidah kebahasaan itu adalah aturan-aturan kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks. Jadi setiap teks itu pasti punya aturan-aturannya. Ya, ini harus paham bahwa kaidah kebahasaan itu yang dimaksud adalah aturan-aturan. Aturan ini banyak. Misalnya ketika kalian ingin menulis teks deskripsi, berarti harus ada perincian. Ketika kalian ingin menulis teks prosedur, itu selalu ada yang namanya kata-kata yang ini, kata-kata prosedural seperti pertama, kedua, ketiga seperti itu. Kemudian kalau kalian menulis kemarin belajar eksplanasi, itu ada yang namanya sequence marker, penanda proses. Ada fakta kayak gitu. Nah, di dalam teks ulasan apa aja kaidah kebahasaannya? Mari kita lihat. Nih, yang pertama, di dalam teks ulasan itu ada yang namanya konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini contohnya kata bahwa, yaitu, yakni gitu ya. Kemudian ada konjungsi temporal. Tempo itu waktu, berarti temporal itu berhubungan dengan waktu. Contohnya ada sejak, kemudian, akhirnya, lalu, sebelumnya, setelahnya, seperti itu ya. Dan ada konjungsi penyebab. Nah, konjungsi penyebab itu cuma ada dua, karena dan sebab. Dan yang terakhir ada pernyataan saran. Pernyataan saran ini ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya, seharusnya, harus, dan sebagainya. Nah, kita akan memberikan contoh satu persatu biar lebih jelas contoh di dalam kalimatnya. Sekarang konjungsi penerang. Misalnya, terdapat, bisa nggak ini? Terdapat banyak
pelajaran dari Attack of Titan gitu ya, Attack of Titan, yaitu apa misalnya, yaitu titik-titik misalnya apa, ini dilanjutkan sendiri ya. Jadi ada kata yaitu, yakni, bahwa gitu, itu contohnya adalah konjungsi penerang. Nah konjungsi penerangnya bagian ini, bisa nggak sih kita tambahin aja. Nah contohnya ini yaitu, terdapat banyak pelajaran dari Attack of Titan yaitu, nah itu yaitu ini merupakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang artinya adalah kata hubung yang digunakan untuk menerangkan yang sebelumnya gitu ya, menerangkan klausa sebelumnya. Klausa sebelumnya, belajar klausa dan frasa udah kemarin-kemarin udah, ini kalau dijelaskan di sini nggak cukup ya. Yang jelas secara mudahnya konjungsi penerang ini adalah konjungsi atau kata hubung yang menerangkan atau menjelaskan bagian sebelumnya. Yang penjelasannya ada di setelahnya, ada di sini penjelasnya nanti. Apa yang dijelaskan di sini yaitu pelajaran. Pelajarannya apa aja? Yaitu, nah ini di sini. Kemudian kita contoh yang konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal seperti ini. Sejak kemarin Mario ingin sejak pertama kali sekolah daring, Mario ingin membeli gawai baru. Saya seperti ini. Gawai itu artinya HP. Nah, sejak ini merupakan konjungsi temporal karena menjelaskan waktu. Sejak pertama kali. Sejak ini kapan? Oh, sejak kapan? Pertama kali sekolah daring. Berarti udah dari tahun lalu. Mario ingin membeli gawai baru. Gawai itu artinya HP ya. Handphone, telepon, nah, gawai. Itu ada konjungsi temporal. Kemudian misalnya. Kemudian Mario meminta kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya membelikan gawai baru untuk Mario. Sejak dibelikan gawai baru, Mario sering ngapain? Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang konjungsi penyebab. Konjungsi penyebabnya misalnya di sini Akhila mendapat hadiah kuota internet karena berhasil menjawab 10 pertanyaan paling sulit misalnya seperti itu. Ya, sekarang kita ini karena yang kita tanda ini karena. Nah, karena ini merupakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini adalah kata hubung yang menjelaskan sebabnya. Ini menjembatani, menghubungkan antara akibat dan sebabnya. Apa di sini? Akibatnya adalah Akhila mendapat hadiah kuota internet. Disebabkan oleh apa? Karena berhasil menjawab 10 pertanyaan paling sulit. Itu. Mudah sekali ini konjungsi penyebab. Dan yang terakhir, di sini kita akan memberikan contoh tentang pernyataan saran. Bagi kamu yang suka anime, sebaiknya menonton Kotaro.
Nah, kata sebaiknya ini merupakan pernyataan saran ya. Saran apa? Ini adalah pernyataan saran ini berbeda dengan ketiga hal yang di awal. Kalau ketiga yang di awal ini kan konjungsi atau kata hubung. Kalau pernyataan saran ini bukan merupakan kata hubung ya, tetapi saran. Jadi bagi kamu yang suka anime, sebaiknya menonton Kotaro. Itu sebaiknya ini merupakan pernyataan saran. Nah, ketika kalian membaca sebuah teks ulasan, kalian akan banyak menemui kaidah-kaidah ini, akan banyak menemui konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan juga pernyataan saran. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Pak Andrian jelaskan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih, kalian bisa bertanya apapun. Materi ini juga bisa kalian pelajari dari buku Ajar Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 yang kalian punya di rumah masing-masing. Kemudian tadi contoh yang Pak Andrian gunakan itu Pak Andrian ambil dari lpmdimensi.com ya, resensi buku pergi. Dan PowerPoint ini atau salin dia ini Pak Andrian template-nya mengambil dari SlideGo, diedit dengan gambar-gambar yang diunduh dari Google. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Nah, bagi kamu yang punya pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Atau kamu bisa bergabung di grup Telegram yang ada di deskripsi. Terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya, dan tekan suka jika kamu suka, tekan tidak suka jika memang tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.